guys, welcome back to my channel Geta Supermom. Nah, hari ini saya mau review produk lagi nih guys. Jadi kemarin saya dapat hadiah dari adik saya ya. Ini adalah seperti yang kalian bisa lihat, ini adalah Gabor Air Fryer ya. Ini model produknya GAE5A. Nah, ini jujur-jujuran ya, saya belum pernah pakai air fryer sebelumnya. Pernah berniat untuk beli tapi ya belum beli ya, tapi kebetulan saya dapat hadiah, jadi saya mau review ini dan kita akan belajar bersama ya penggunaannya ini seperti apa. Oke. Nah, ini adalah Gabor Air Fryer yang tipenya GAE5A. Jadi kalau saya sempat sekilas melihat dari official store-nya ya, dia ada yang GA 5 liter ya, ini 5 liter. Jadi dia ada dua tipe, satu yang GAE5A itu yang sudah touchscreen, dan satu lagi GAM5A kalau itu masih tombol putar gitu ya. Nah, untuk perbedaannya apa saya juga kurang tahu ya. Kita akan belajar bersama. Nah, kalau ini Gabor yang GAE5A seperti yang tertulis ya pada dusnya. Nih, dia punya 360 derajat sirkulasi udara panas 3 dimensi sehingga pemanasan itu seragam ya, artinya merata. Terus dia ada kontrol komputer, kontrol suhu yang tepat setiap derajat. Kemudian 5 liter kapasitas super besar. Satu panci untuk makan malam. Ya, lalu dia masaknya bisa rendah lemak, bebas asap dan minyak, sehat dan mudah. Kemudian ada 8 jenis menu fungsional, menyenangkan dan banyak makan sehari. Mungkin kita bisa masak banyak makanan dalam sehari ya. Oke, ini kayaknya akan cukup membantu, apalagi sekarang lagi lebaran ya. Jadi ART pada mudik, siapa tahu jadi tambah rajin masaknya ya. Oke, mari kita buka dalamnya. Ini masih tersegel ya. Ini saya kurang tahu belinya di mana karena ini kan hadiah ya. Cuman di marketplace pasti ada ya. Oke, kita buka dulu. By the way, kalau di sini kita lihat ini made in China ya. Dan harganya sih cukup terjangkau ya kalau kalian berniat untuk beli. Banyak di marketplace ya. Nah, di sini juga ada tuh LED, layar menunjukkan waktu dan suhu secara jernih. Terus biru goreng tanpa lengket yang tidak lengket, bersih dan bebas masalah. Berbagai menu menjadi koki, memori mati otomatis, hemat energi dan lebih aman. Tuh. Guys ya. Bisa kebaca ya. Oke, ini mau saya keluarkan dulu. Maaf backgroundnya kalau kurang cantik, terlalu banyak ini ya. Jadi ini ada menu air fryer ya, ada menu air fryer dan di sini juga ada instructionnya ya. Oke, ini kita ada platnya ya. Saya jujur saya belum tahu, belum pernah pakai, jadi kegunaannya gimana nanti kita akan lihat bersama. Oke. Seperti ini, semoga jelas. Di sini ada tulisan Gabornya ya, merek. Kemudian ini kita buka dulu. Ini ada kayak sealnya. Nah, ini penampakannya ya guys. Nah,
Dia bahannya ini anti lengket ya. Bahannya ini anti lengket. Ya seperti ini, cukup luas ya guys ya. Ini kapasitasnya 5 liter. Nah, coba kita nyalakan. Ada tombol power di sini. Oh ya, touchscreen guys. Nah, ini ada fungsi-fungsinya. Ya, saya belum tahu. Kita lihat dari instruction booknya ya. Instruction booknya ini dia ada berbagai macam bahasa ya. Ada bahasa Inggris, ya, bahasa Inggris. Kemudian bahasa Thailand, ya, bahasa Thailand. Kemudian kayaknya ini Vietnam ya, bahasa Vietnam. Oke, ini bahasa Indonesia. Jadi ini instruction booknya ada bahasa Indonesianya ya. Piring panggang digunakan untuk letak makanan dan masuk ke dalam oven goreng. Mungkin ini ya guys yang dimaksud dengan piring panggang. Sarung gel silikon letakkan di atas piring panggang. Sarung gel. Saya nggak tahu guys, nggak ada yang namanya sarung gel. Oke, kita lihat dari gambarnya. Oh, dari gambarnya ini diletakkan di dalam ya, di dalam sini. Ups. Nah ini, oh sarung gelnya sudah ada nih. Jadi di dalam sini nih kayak ada karetnya. Oh enggak deh guys, tidak. Oh ini nih. Ini sudah ada karetnya ya. Oke. Jadi di setiap 4 sudut itu dia kasih karet gel gitu nih ya. Di setiap 4 sudut ini nih ada karetnya. Oke, ini masuk ke dalam seperti ini. Ya. Kemudian tadi piring panggang sudah ya, si sarung gel silikonnya sudah, yang tadi 4 sudut itu. Terus nomor 3 adalah oven goreng. Nah ini yang namanya oven goreng ya, digunakan untuk letak panggangan. Terus pegangan, ini pegangannya ini ya. Kemudian nomor 5 adalah bodi utama, ini bodi utamanya. Terus nomor 6 pelekat menu. Nah ini pelekatnya ya. Kemudian monitor ya ini juga. Kemudian outlet yang itu ya tadi kayak tusukannya di belakang. Oh, outlet itu kayak pengeluar panas guys. Jadi ada kayak seperti jaring-jaring di belakang ya. Oh, masih dicabut dulu kalau untuk kasih lihat. Nah ini guys, nih ini outlet kayaknya untuk keluar panasnya ya, suhu panasnya. Oke. Nah begitu aja. Jadi tampilannya sih cukup menarik ya guys ya, cukup simple. Oke, ini banyak ada peringatannya dan segala macamnya ya. Kalau nanti kalian beli, kalian bisa baca. Oke.
Perlindungan jika suhu terlalu tinggi. Produk ini dilengkapi dengan sistem perlindungan suhu tinggi. Jika sistem kontrol suhu internal gagal, sistem perlindungan suhu tinggi secara otomatis dihidupkan dan produk tidak dapat digunakan lagi. Harus mencabut saklar terlebih dahulu. Hanya setelah produk benar-benar kembali dingin, produk dapat digunakan kembali setelah dikirim ke personel perawatan profesional untuk diperbaiki. Nah, bisa mati otomatis. Produk ini dilengkapi dengan pengatur waktu. Ketika penghitungan waktu mundur ke 0, produk akan berbunyi dan otomatis mati. Untuk mematikan produk secara manual, putar knob pengatur waktu berlawanan arah jarum jam sampai ke jam 0. Perhatikan jika mengeluarkan fryer pada saat penggunaan, produk juga bisa mati otomatis, tapi pengaturan waktu masih melakukan hitung mundur. Ya. Produk ini memenuhi standar terkait medan elektromagnetik menurut keterangan sains terkini. Jika menggunakan produk tersebut dengan mengikuti petunjuk pengguna, produk ini aman, ya. Sebelum pengguna pertama, lepas semua kemasan, buang stiker atau tanda yang menempel pada produk. 3. Menggunakan air panas, sabun pembersih dan spons untuk membersihkan wadah dan piring gorengan secara keseluruhan. Oh, jadi kita nih harus cuci dulu nih guys dengan air panas ya, sama sabun pembersih sama spons ya. Oke guys, jadi pertama kali sebelum ini karena baru dan belum digunakan, jadi ini ya sama piringan ini yang di dalam ini dan ini kita harus cuci dulu dengan air panas ya, dengan sabun, air panas dan spons ya. Nanti saya mau cuci dulu karena ini baru ya. Oke. Juga bisa menggunakan mesin cuci piring untuk membersihkan bagian-bagian tersebut. Nah, saya nggak punya, jadi kita akan cuci manual. Kemudian bersihkan bagian dalam dan luar dengan kain basah. Oh, jadi ininya ya sama di dalam situnya, nanti kita bersihkan pakai kain basah ya. Nah, oke guys, jadi untuk produknya seperti ini ya guys, bisa dilihat ini semua plastik materialnya ya, hanya di dalamnya ini ya plat ininya saya rasa ini aluminium yang di coated dengan warna hitam yang anti lengket ya, dan dalamnya ini juga aluminium. Dalamnya ini juga aluminium ya, di coated juga dengan anti lengket ya. Nah, ini di sini nih ada panahnya nih guys ya, dan di dalam sini juga ada panah kalau kelihatan nih. Jadi sesama panah ini kita taruhnya sesuai gitu guys ya. Nah, ini si gabar ini ternyata yang ini dia wattnya itu 1300 guys. Dan kalau yang saya bilang tadi tipe yang satu lagi yang ada tombolnya itu yang apa GAM5A itu 1500 wattnya. Jadi ini lebih kecil wattnya ya. Kalian bisa lihat tampilannya cukup elegan ya. Nah, ini fungsinya, ini ada kayak gambar jam. Oh, ini buat menit nih guys, tuh berapa menit. Kalau ini naik, ini turun berapa menit ya. Kemudian ini suhu, ini suhu bisa diturunkan, ini suhu untuk naik guys. Tuh yang ini saya nggak tahu ini apa. Oh guys, ternyata ini menu-menu ini. Nah, ada gambar french fries. Ini kayak daging, udang, cake, ayam kayaknya ya. Ini saya juga nggak tahu apa, ikan. Nah, seperti itu guys. Ternyata ini menu ya, menunya. Oke guys, saya mau cuci dulu. Nah, ini tadi sudah saya cuci ya, dengan sesuai dengan petunjuk. Saya cuci dengan sabun, dengan spons, dan saya air panas ya. Jadi sekarang kita mau tes bagaimana cara menggunakannya. Oke.
Oke guys, kalau saya lihat ya dari buku resep-resepnya, dia itu harus dipanaskan dulu, di preheat ya. Jadi kita akan preheat dulu, karena saya mau manasin doang makanan yang kemarin udah saya masak ya. Jadi kita preheat dulu dengan katanya 200 derajat ya, selama 10 menit. 10 menit turun. Oke, jadi ini tombol untuk menitnya, ini tombol untuk suhunya ya, atas bawah atas bawah. Oke, M ini menu, karena ini mau preheat jadi kita tadi udah set di 200 derajat selama 10 menit. Kita pencet tombol power ini ya. Nah ini lagi bekerja nih guys. Nah ya, yang belakang tadi yang kayak apa namanya, jaring-jaring gitu, itu mengeluarkan uapnya ya. Jadi jangan terlalu ditaruh mepet ke tembok ya guys ya. Kalau pembuangan panas itu biarkan dia ada sirkulasi di belakangnya. Oke, ini kita akan tunggu dulu selama 10 menit ya. Nanti kita baru masukkan bahan yang mau saya panasin. Nah itu guys, sudah tinggal 1 menit lagi ya. Oke, ini kita tunggu sampai dia jamnya 0 ya. Jadi semakin lama dia semakin menurun ke bawah. Penampilannya sih besar ya guys, kapasitas 5 liter. Ini 1 ekor ayam masuk guys, jadi bisa buat semuanya ya, buat panggang, buat apa, kayaknya langsung bisa bikin ayam panggang 1 ekor gitu loh guys. Nah itu sudah mulai off ya. Kita tunggu dulu. Nah ada bunyinya tuh, tit tit, tuh tandanya sudah selesai ya. Oke, bunyinya sudah selesai. Kita akan tes. Ini tinggal ditarik gini aja guys tuh ya. Lalu kita akan masukkan apa yang mau kita preheat. Oke, nih saya udah masukin. Katanya kalau bisa merata gitu guys, naroknya ya, jangan terlalu tumpang tindih. Oke, nah seperti ini udah kita masukin. Kita mau tes, kita preheat. Oke, kita nyalakan lagi. Kita coba di 180 ya guys tadi, selama, karena ini preheat kayaknya jangan terlalu lama kali ya. Kita coba di 10 menit. 180 di 10 menit ya guys. Atau kita coba lihat ya, kalau pakai menu misalnya nih ayam goreng, oh di 200 derajat. Ini kalau ini saya nggak tahu ini gambar apa, 180, ikan 160. Oke, berarti kalau gorengan seperti ini saya nggak tahu, apa kita ambil di 170 aja deh guys ya. 170, kemudian waktunya kita pakai 10 menit aja karena ini preheat. Kita tes dulu ya, karena saya belum pernah pakai. Oke, kita start. Nah kita akan lihat nanti bagaimana. Oke guys, 10 menit kemudian. Sudah off, kita akan tunggu dia berbunyi. Jadi gini guys, kata orang kan air fryer ini lebih sehat ya, karena kalau kita menggoreng langsung itu kan kita gunain minyak yang banyak, dan kadang-kadang itu minyak yang banyak itu kan terserap ya ke dalam makanan itu. Nah kalau menggunakan air fryer ini, kalau saya baca dari resep-resepnya, kalau kita mau menggoreng pun kita tuh kayak misalnya menggoreng french fries gitu ya. Kalau dari kentang yang benar-benar kentang asli,
itu kita balurin minyak sedikit doang, lalu kita masukin gitu guys. Saya sih belum coba ya, karena ini kan baru, kita sama-sama belajar. Tapi kalau memang dengan penggunaan minyak yang sangat dikit ya, apalagi sekarang kan tahu sendiri ya, minyak lagi mahal. Derita ibu-ibu. Jadi kalau ini bisa digunakan sedikit, guys, kecoklatan ternyata. Terlalu coklat ya. Harusnya tadi lebih sedikit ya waktunya, tapi is okay ya, masih bisa dimakan, nggak burn, dan dia kembali crispy guys, tuh crispy. Nah, tuh ini crispy, kedengeran kan ya guys? Oh, ini kembali crispy guys, tuh. Kalau saya manasin pakai wajan kan, saya harus pakai minyak lagi ya, saya goreng lagi sebentaran ya kan. Kalau ini saya nggak perlu pakai minyak lagi guys, dan dia sudah garing. Mantap, mantap guys, membantu saya banget. Saya suka sih. Oke, nanti kita akan coba lagi dengan resep lainnya. Oke guys. Nah guys, ini belum saya cuci ya. Saya mau coba lagi. Nanti sekalian aja cucinya. Ini saya kemarin kan bikin nugget sendiri ya guys. Ini nugget setelah saya breadcrumbin, itu saya goreng setengah mateng ya, supaya dia itu nempel ya breadcrumbnya. Kalau tidak digoreng setengah mateng itu kadang-kadang suka susah. Oke, ini saya mau coba tes beberapa. Nah nih guys, saya coba nugget ya. Ini kemarin saya buat sendiri tuh guys. Ya, ini masih beku banget. Saya nggak tahu apakah bisa langsung ya, tapi ini kan sudah setengah mateng ya, kemarin saya buat ya. Sekarang kita mau tes ya, beberapa nugget nih saya taruh. Sampai bunyi klek gitu ya guys. Oke, kita tes. Karena ini beku, mungkin saya kasih di suhu yang jangan terlalu tinggi, takutnya luarnya gosong, dalamnya belum mateng. Saya tetap di 160 aja, dan waktunya saya kasih lebih panjang ya. Kita lihat di 15 menit ya guys. Oke, nanti kalau kurang kita tambah. Nah, kita lihat bagaimana nugget ini. Biasanya kan kalau nugget gini kita panasin minyak kan ya, panasin minyak, kita goreng lagi ya kan. Nah kalau ini enggak, saya langsung taruh gitu. Semoga tetap enak ya hasilnya. Kalau tadi manasin yang tadi sih enak ya, karena kan memang panasin, berarti kan sebelumnya udah sempet digoreng gitu loh guys. Ya, tapi dia jadi crispy lagi gitu. Jadi kayak mirip-mirip oven ya. Memang dia air fryer itu oven kayaknya. Kalau nggak salah tadi saya baca di petunjuknya ya. Di petunjuk ya, di dusnya ya, ada tulisan ovennya. Jadi dia crispy lagi. Nah ini sekarang si nugget ini kita akan tes apakah luarnya crispy, dalamnya matang sempurna atau apa, kita akan lihat. Oke, kita akan tunggu 15 menit kemudian ya. Oke guys, ini sudah berjalan sekitar 8 menit ya. Kita akan coba lihat dulu. Kita bisa tarik ini, dia otomatis mati ya. Oke, dia belum terlalu ini. Kita mau balik ya guys ya, ini kita balik. Belum terlalu crispy ya, tapi sudah mulai crispy. Kita balik dulu.
biar dia matangnya merata ya. Nah, setelah kita balik, kita masukin lagi nih guys. Nah, dia otomatis akan berjalan lagi ya, melanjutkan yang tadi 7 menit ya. Jadi kalau kita mau balik tadi, kita langsung tarik aja ininya ya. Oke, kita tunggu lagi apa yang akan terjadi setelah 7 menit kemudian. Oke, keluar wanginya sedap guys. Tinggal 1 menit lagi. Dan yang baru saya sadari ya, kalau kita menggoreng pakai air fryer begini, kita nggak minyak yang muncrat itu guys, yang harus dibersihkan setelah masak itu nggak ada lagi ya. Jadi sih sebetulnya ini preference ya, kalau pakai ini ya terus terang pasti listrik akan tagihannya naik. Tapi kalau kita goreng manual juga kita menggunakan minyak yang lagi mahal, terus gunain gas juga ya kan, yang juga lagi naik harganya. Dan setelah menggoreng kita harus bersih-bersih lagi tuh minyak-minyak yang muncrat-muncrat itu. Ya kalau sesekali boleh lah ya guys, apalagi kalau misalkan bunda-bunda itu wanita karir yang udah capek ya kan, bolehlah menggunakan air fryer ini sehingga lebih efisien gitu kerjanya sesekali ya. Kalau mungkin kita lagi nggak capek, kita goreng manual gitu ya kan, untuk juga supaya listrik nggak terlalu bengkak. Tapi kalau ini cukup membantu sih ya, apalagi kalau lagi nggak ada ART di rumah ya kan, kita mau goreng, kita suka males bersihin dapur yang berminyak ya kan, ini cukup bantu banget sih. Tapi saya nggak tahu ya untuk rasa dan kualitas bagaimana. Nah ini dia guys, kelihatan nggak? Tuh, ini sih belum crispy ya guys, karena mungkin karena suhu saya rendah kan di 160, tapi dia tidak frozen lagi, dan dalamnya sih saya yakin mateng ini. Kalau kalian suka lebih crispy, mungkin tambahin lagi waktunya ya. Ini pinggirannya sih kalau yang kecil ini udah crispy nih guys. Saya kan ada potongan kecil, aduh panas. Yang potongan kecil sih udah crispy ya, tapi yang potongan besar belum, karena tadi kan suhunya saya pakai rendah ya. Jadi ini tergantung preference juga ya. Kalau kalian suka lebih crispy, mungkin boleh waktunya ditambahin atau suhunya ditinggiin ya. Saya mau coba lagi ditambahin sedikit waktunya. Nanti kita akan lihat bagaimana. Saya mau di 180. Kita bikin di 10 menit aja ya. Kita tes. Kita lihat nanti bagaimana. Oke, tinggal 1 menit lagi nih dari yang tadi saya tambahin ya, di 180 derajat. Kita akan lihat gimana hasilnya sebentar lagi. Oke, sudah off, tinggal tunggu bunyinya ya. Tip. Nih. Oke, kita lihat. Nih guys, agak gosong jadinya guys. Harusnya tadi tambahin sedikit aja ya. Dia crispy sih dalamnya, luarnya crispy, sudah pasti dalamnya sih mateng ya guys.
Oke, namanya baru belajar jadi pasti ya ada error-error. Ini agak kegelapan, tadi harusnya kita kasih 5 menit aja kali ya guys. Nah, oke. Sampai sini dulu ya percobaan air fryer ini. Nanti kita akan coba lagi dengan resep-resep lainnya di video berikutnya. Oke guys. Nah, ini dia. Have a nice day. Love you all. Mwah.